Taman Mini Indonesia Indah. Telah melekat di kenangan masa kecil anak-anak Indonesia, Taman Mini jadi salah satu daftar tujuan wisata kala duduk di bangku sekolah. Taman hiburan yang bertemakan kebudayaan Indonesia itu masih berdiri kokoh di tengah perkembangan zaman dan bersaing dengan berbagai tempat hiburan modern yang ada. Taman Mini Indonesia Indah mulai dibangun pada 1972 dan diresmikan pada 20 April 1975. Taman Mini dibangun sebagai miniatur Indonesia yang mewakili khasanah pengetahuan, ragam seni dan budaya dari seluruh provinsi Indonesia. Taman Mini jadi tempat menikmati keindahan, keragaman budaya, flora dan fauna Indonesia. Tak hanya anak-anak, semua kalangan usia bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Kekayaan Nusantara inilah yang menjadi gagasan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah oleh Ibu Negara Siti Hatimah atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto. Taman Mini berdiri di atas area seluas 150 hektar. Tempat ini jadi rangkuman kebudayaan 33 provinsi bangsa Indonesia dalam bentuk miniatur kepulauan Nusantara lengkap dengan anjungan tiap daerahnya dan bangunan serta arsitektur tradisional. Ada juga kesenian daerah, taman rekreasi dan berbagai macam wahana yang menawarkan sarana seni, rekreasi dan edukasi bagi pengunjungnya. Transformasi wajah baru TMII diperkenalkan ke publik pada awal September 2023 sebagai ikon wisata kultural dan sarana edukasi akan keragaman budaya Indonesia. Wajah baru Taman Mini mengusung 4 pilar, yaitu green dengan konsep Eco Park, di mana 70% areanya merupakan area hijau, inklusif untuk semua lapisan masyarakat, culture, di mana Taman Mini jadi destinasi wisata yang merepresentasikan ragam budaya Indonesia, dan smart sebagai fokus dalam implementasi platform digital. Siapa yang punya kenangan indah di Taman Mini Indonesia Indah? Di belakang saya nih sudah ada ikon yang paling populer di Taman Mini Indonesia Indah, yakni Keongmas. Hari ini What's On Jakarta akan mengajak teman-teman semua berkeliling sekitaran Keongmas Indonesia. Yuk, ikutin aku. Nah, salah satu ikon Taman Mini adalah Keongmas. Teater IMAX Keongmas adalah gedung teater berbentuk keongmas raksasa. Ini jadi tempat pemutaran film dan pertunjukan film khusus berteknologi canggih. Gedung teater ini didirikan atas prakarsa Ibu Tien Soeharto dan diresmikan pada 20 April 1984. Pendirian gedung teater ini dimaksudkan sebagai sarana rekreasi yang mendidik, guna mengenalkan kekayaan alam dan budaya Indonesia lewat tayangan film di layar raksasa. Dengan menggunakan kecanggihan teknologi sinematografi modern, proyektor IMAX. Proyektor IMAX menunjukkan kecanggihan dan kemampuannya untuk menimbulkan daya tarik yang kuat untuk membuat penonton berdecak kagum. Baru-baru ini Teater Keongmas menyajikan film perdana The Glorious Komodo Island atau Pulau Komodo yang Agung di depan ratusan penonton. Film ini mengisahkan keindahan destinasi wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Film ini membuka rangkaian film serial inspiratif The Hidden Gem of Nusantara yang disajikan Keongmas. Ini jadi upaya mengenalkan keindahan Indonesia dari layar lebar. Film ini menampilkan kegiatan anak-anak yang tinggal di Labuan Bajo. Momen di mana mereka punya rasa keinginan tinggi mencapai cita-cita mereka. Jadi, The Glorious Komodo tak hanya menunjukkan Labuan Bajo sebagai tempat wisata, namun memuat kisah humanis di dalamnya. CEO Mahaka Visual Indonesia dan juga eksekutif produser
Herianto Judarta mengungkapkan upayanya menggait milenial di tengah gempuran bioskop dan film-film kekinian. Maka Visual Indonesia adalah pelaksana dan penyedia konten teater Keongmas Taman Mini Indonesia Indah. Satu pasti di konten, ya. Jadi rencana kita memang ini konten yang film series Nusantara yang kita akan buat dulu. Kemudian nanti di tahun depan atau tahun kedua kita akan masuk ke drama musikal, ya, yang antara gabungan multimedia dengan performance, gitu ya. Jadi, awalannya dengan konten yang film dulu nih, yang dimana kita lawan dengan kondisi konten-konten yang sekarang. Oleh karena itu, kenapa kita ajak atlet renang ya nasional, SEA Games, kemudian juga beberapa pemuda yang memang mau konteksnya ke human interest sih. Karena ini kita akan buat series yang dimana nanti anak-anak di daerah ini kita akan kumpulkan di satu titik, dimana mereka sudah mencapai cita-citanya. Jadi seperti Marvel lah kurang lebihnya ya, cerita ke belakang untuk di akhirnya. Jadi itu yang kita untuk melawan milenial, mau nggak mau di dalam pembuatan cerita nanti cerita kedua akan lebih seru sih. Lebih ada konfliknya, lebih ada dramanya. Kalau ini kita pembukaan ringan dulu deh. Setelah kedua baru nanti akan seri-seri berikutnya akan lebih fluktuatif ceritanya. Ya, jadi Keongmas ini ke depan bersaing nggak hanya sebagai teater, tapi menjadi function theater. Dia bisa untuk drama musikal, bisa untuk bioskop, bisa untuk meet and greet atau membuat acara memang private ya dengan konteks yang milenial mereka mau. Pernah ini sebelum COVID K-pop fans mereka berkaraoke di sini. Jadi videonya karaoke, mereka fans ya berkaraoke untuk lagu-lagu ini. Jadi akan mengikuti tempat ini nggak hanya untuk sebagai tempat yang bioskop aja, tapi konteksnya memang Nusantara ya. Jadi harus ada konteks benang merah itu ada. Menjelajah Taman Mini Indonesia Indah. Kali ini aku akan mencoba menaiki kereta gantung. Yuk! Menjelajah Taman Mini bisa dilakukan dengan menaiki wahana kereta gantung. Kereta gantung di Taman Mini Indonesia Indah memiliki 3 stasiun dengan total 81 kabin yang siap beroperasi untuk memperlihatkan keindahan dan keunikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke lewat atas udara. Sobat milenial, sekarang tebak aku lagi ada di mana? Wah, di angkasa kayak gini, di mana lagi sih bisa naik kayak gini? Di Taman Mini Indonesia Indah. Setelah direvitalisasi dan dibuka kembali sejak bulan 11 2022, Aiden Times berkesempatan nih coba melihat-lihat suasana terbaru dari Taman Mini Indonesia Indah. Yuk ikuti petualangan aku di Taman Mini Indonesia Indah bersama What's on Jakarta by Aiden Times. Sobat milenial perlu merogoh kocek 50.000 per orang untuk naik wahana ini. Durasi yang disediakan dalam perjalanan adalah sekitar 10 menit. Jangan bingung, di dalam kereta gantung nanti Sobat milenial dan Gen Z akan disuguhi penjelasan berupa audio tentang berbagai miniatur rumah adat dan tempat ibadah yang ada di Taman Mini. Kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat dilihat dari atas dengan kereta gantung. Kenalin namanya siapa? Boleh, saya Haji Setiawan. Kalau aku Reza Nur Syaidi. Oke. Kali kedua. Kalau aku ketiga. Untuk revitalisasi Keongmas ini terlihat wah banget teman-teman ya. Jadi waktu aku kecil kesini dia kayak terlihat agak jadul atau masih kelihatan ambigu banget. Cuma kalau misalnya sekarang aku yang untuk kedua kalinya
wah banget, waduh kaget banget ini Keongmas beneran kayak gini. Kayak pas aku waktu kecil itu masih biasa aja, aku vibes-nya dengan biasa aja. Cuma kalau misalnya sekarang tuh kelihatannya wah banget, beda banget dari yang kecil, waktu kecil gitu. Nah, kalau kamu kira-kira ngelihat perubahannya, harapannya apa sih biar bisa menggait anak muda gitu? Harapan aku mungkin apa ya? Mungkin lebih ke modernnya aja, mengikuti gaya style anak muda sekarang. Dan acaranya juga lebih menarik lagi seperti tadi, agar ada pembelajaran yang lebih luas lagi, edukasi lagi. Mungkin itu aja deh saya. Taman Mini Indonesia Indah buka dari Senin hingga Minggu pukul 6 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk masuk ke Taman Mini perlu merogoh kocek Rp25.000 untuk pintu masuk, Rp35.000 untuk mobil, Rp15.000 untuk motor, Rp10.000 untuk sepeda, dan Rp60.000 untuk bus dan juga truk. Gak cuma mall dan juga kafe, Sobat Milenial juga bisa menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai opsi untuk berakhir pekan atau menikmati senja seperti sore ini. Terima kasih sudah mengikuti episode What's On Jakarta kali ini. Saya Lia Utasoid, pamit undur diri. Bye-bye!